Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balil Fenawan, NIM 186600083. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Perancangan Theme Park Voliculture dan Resort di Kota Batu, yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Yula Eka Putri MT. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab. Yang pertama itu bab pendahuluan, lalu bab data, dan juga bab proses desain. Pada bab pendahuluan terdapat beberapa fakta. Yang pertama itu berdasarkan grafik jumlah bencana, tanah longsor menjadi bencana paling banyak terjadi di Kota Batu. Lalu yang kedua, selama kurun waktu 2012 sampai 2016 jumlah wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Lalu yang ketiga, pengembangan dalam setiap pariwisatanya belum maksimal dan juga optimal, terutama pada bidang wisata alamnya. Berdasarkan 3 fakta tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Batu sendiri membutuhkan tempat wisata yang menyatu dengan alam dan juga menyediakan penginapan dan dapat menjamin keselamatan dari pengunjung itu sendiri. Maka diambillah judul Perencanaan Theme Park Voliculture dan Resort di Kota Batu dengan pendekatan arsitektur ekologi yang sejalan dengan nilai Islam pada surat Al-Hijr ayat 19-20 dan juga surat Al-A'raf ayat 56. Selanjutnya yaitu tujuan dan kriteria desain. Untuk tujuan perancangan yaitu menghasilkan rancangan theme park voliculture dan resort di Kota Batu dengan pendekatan arsitektur ekologi, serta menghasilkan rancangan theme park voliculture yang sejalan dengan nilai Islam pada surat Al-Hijr ayat 19-20 dan juga surat Al-A'raf ayat 56. Untuk kriteria desainnya, yang untuk resort sendiri menggunakan jenis resort mountain yang memanfaatkan pemandangan dan juga iklim sejuk penggunaan sebagai daya tarik utamanya. Sedangkan untuk theme park menjunjung tinggi tema bunga sebagai daya tarik utama dari taman bermain tersebut. Nah, berikutnya adalah kriteria prinsip pendekatan ekologi. Ada 5 poin yang saya ambil dari buku Ecological Design tulisan Stuart and Cowan. Untuk nilai keislamannya saya ambil dari surat Al-Hijr ayat 19-20 dan juga surat Al-A'raf ayat 56. Selanjutnya yaitu ruang lingkup desain. Untuk pengguna desain ada balita, remaja, dewasa, dan juga lansia. Untuk skala pelayanannya sendiri saya mencakup wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Untuk fungsi objek rancangan, untuk fungsi primer saya fokuskan kepada theme park, sedangkan untuk fungsi sekunder saya fokuskan kepada resort. Berikut adalah bab data. Untuk data-data theme park saya dapatkan melalui buku Theme Park Globalization. Lalu untuk data-data dari mountain saya dapatkan dari buku Hotel and Design Refurbishment tulisan Fred Lawson. Untuk kajian arsitekturalnya sendiri, untuk resort saya dapatkan dari buku Eco Resort 3 dan beberapa data pendukung lainnya saya dapatkan dari Newford Jilid 1 sampai Jilid 4 dan juga dari peraturan menteri. Untuk warnanya sendiri saya ambil dari salah satu web, yaitu contohnya Chance Rider untuk kicir-kicir dan juga kereta gantung. Berikut adalah referensi pendekatan desain. Untuk arsitektur ekologi ini mempunyai 5 prinsip dan penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, solution growth complex, yaitu memanfaatkan kontur yang ada pada tapak untuk zoning tatanan landscape pada tapak. Selanjutnya ada ecological hunting informed design, yaitu membuat vertical garden sebagai ganti dari berkurangnya resapan pada lahan. Yang ketiga itu design with nature, yaitu menggunakan material lokal dalam desain sehingga dapat menyatu dengan alam sekitarnya. Yang keempat yaitu everyone is designer, yaitu pola perancangan didominasi landscape dan juga tidak menggunakan perkerasan yang dapat menghambat sampainya air ke tanah. Lalu yang terakhir yaitu make nature visible, pengunjung akan berinteraksi langsung dengan alam sekitar karena wahana dan juga landscape akan didominasi pedestrian dan juga sedikit wahana modern. Asalnya ada referensi nilai keislaman yang saya ambil dari surat Al-Hijr ayat 19-20 yang memiliki makna memanfaatkan dengan maksimal kekayaan alam yang ada di muka bumi untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Lalu ada juga surat Al-A'raf ayat 56 yang memiliki makna
menjaga antar sesama makhluk hidup, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya ada studi preseden yang saya ambil dari Gardens by the Bay di Singapura. Saya ambil preseden ini karena memiliki pendekatan yang sama dan juga rancangan yang sama. Selanjutnya ada studi Bandung yang saya survei langsung di Taman Rekreasi Selekta. Berikut data yang saya dapatkan. Selanjutnya ada data kawasan makro dari Kota Batu yang memiliki suhu tertinggi rata-rata di atas 27 derajat Celcius dan suhu terdingin 18 derajat Celcius. Berikut ada data-data geologi. Untuk tanah di Kota Batu ini sendiri didominasi tanah andosol. Untuk berikut ada demografi dan juga sosial budaya dan ekonominya. Selanjutnya ada data tapak. Untuk lokasinya, tapak ini terletak di Jalan Sultan Agung nomor 29 Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Tepatnya terletak dekat dengan Museum Angkut. Berikut adalah batasan-batasan lahan pada tapak. Tapak ini memiliki luas 6,56 hektar. Berikut ada kebisingan pada tapak, arah angin, lalu pembayangannya. Untuk sirkulasi utamanya dapat diakses pada Jalan Sultan Agung pada bagian depan tapak. Berikut adalah skema proses desain yang saya jalani. Mulai dari bab pendahuluan, lalu menyusun bab data, ide dasar desain, lalu menyusun bab analisis, lalu menyusun bab konsep, dan juga menyusun bab gambar arsitektural. Selanjutnya adalah ide dasar desain yang didasari oleh beberapa fakta di bab pendahuluan tadi yang menimbulkan kebutuhan pada penginapan dan juga taman rekreasi baru yang aman dan juga nyaman. Maka dipakailah tagline Nature as Literature, yaitu menjadikan alam sebagai acuan utama dalam semua aspek dalam desain. Berikut adalah penerapan dalam tagline-nya, yaitu dalam energi, yaitu tatanan, dan juga resort. Semua aspek saling ketergantungan dengan alam sekitarnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.